jelas terkait dengan beberapa kriteria yang ada di dalamnya yang harus dimiliki dan kemudian juga dilaporkan dan didokumentasikan oleh si pelaku usaha. Kemudian ada kepastian hukum. Ya, SCPH ini juga tadi kita lihat sebagai panduan penegak hukum. Ya, ini bisa menjadi salah satu pedoman ke pembuktian seandainya misalnya ternyata pelaku usaha ini hanya ya ada rumor di masyarakat ya. Kemudian dia bisa membuktikan bahwa sertifikat SCPH-nya ini tidak melenceng gitu, sesuai dengan apa yang dia apa namanya dia mukakan atau dia dokumentasikan di SCPH. Kemudian juga profesionalitas ya dan menjadi nilai tambah dan daya saing ya. Dengan sertifikat halal tentu saja harapannya sebuah usaha baik itu produk atau jasa di segala skala ya, baik mikro, kecil maupun menengah dan besar ini punya nilai tambah dan daya saing ya. Sering sekali menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia yang mayoritas muslim itu harus punya label sertifikat halal gitu ya. Kenapa bukan sertifikat haram gitu? Mungkin itu juga menjadi eh, pikiran teman-teman juga ya. Jangan-jangan. Coba kalian bisa memikirkan ya. Kalau misalnya ada yang nanya, kok harus sertifikat halal ya? Kenapa? Nah, satu poin, salah satu ya, berarti sebenarnya ada banyak alasan. Itu adalah nilai tambah dan daya saing. Ya, supaya salah satunya fungsinya produk kita itu bisa bersaing di ranah global. Ya, makanya kita memberikan sertifikat halal. Kami pernah mengaudit produk kemasan. Kemasan itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak dimakan, toh. Nggak perlu kayaknya di sertifikat halal menurut kita ya. Mungkin orang awam berpikir seperti itu. Tapi kita tanya, kenapa kok ini disertifikatkan gitu ya ke pelaku usaha? Ternyata itu adalah permintaan global. Jadi eh, produk ini akan diekspor ya ke negara Muslim ya dan mereka minta supaya produk itu sertifikasi halal gitu kira-kira. Jadi kan menjadi nilai tambah ya dan daya saing. Kalau nggak di sertifikat halal maka mereka nggak bisa ekspor ke negara tersebut begitu. Salah satunya kenapa kok harus sertifikat halal bukan sertifikat haram ya. Nanti yang lain silahkan kalian renungkan dan pikirkan kenapa kok harus sertifikat halal. Oke, next. Nah, eh, 2 jam ke depan kita akan membicarakan ini mengenai kriteria SJPH. Ya, jadi SJH atau Sistem Jaminan Produk Halal itu ada 5 kriteria. Ya, ini harus nantinya kalian harus sudah piawai gitu ya, atau mahir gitu, mengisi kemudian menentukan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperlukan. Next apa eh, berikutnya ya materi berikutnya seperti nanti adalah dokumen yang diperlukan ya. Ini kita akan sebagai pengantar saja sebenarnya SCPH itu seperti apa. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab ya. Jadi ada 5 kriteria di dalam SCPH yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ya untuk melakukan pengajuan sertifikat halal. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, ya, kemudian proses produk halal, ya, kemudian yang keempat adalah produk, dan yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Ada 5 ya, kayaknya banyak banget, memang iya banyak. Dan yang paling banyak perlu menjadi perhatian biasanya dalam SJPH itu adalah nomor 2, yaitu bahan. Ya, kebayang kalau misalnya kalian masak aja ya, kalian masak telur ceplok gitu ya. Itu bahannya hanya ada apa? Telur, minyak goreng, kemudian garam. Ya, 3 bahan. Oke. Nah, gimana kalau kita punya warung dengan jumlah menu 30? Masing-masing menu itu akan punya bahan.
Nah, sudah kebayang ya, berarti kalian harus memikirkan atau harus menginput atau mencatat atau menulis bahan-bahan tersebut di dalam dokumen BH. Kira-kira begitu. Jadi kalau kalau produknya sederhana sih enak ya. Saya tadi cuman telur ceplok gitu ya. Ya enak, tinggal kita tulis. Tapi kan biasanya eh, produknya itu cukup banyak ya. Seperti itu. Ini contoh saja. Kita lanjutkan ke kriteria yang pertama yaitu jawab komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab ini merupakan pernyataan tertulis manajemen puncak ya untuk selalu fokus mengembangkan dan menerapkan SJPH dan bertanggung jawab meminimalisasi serta menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan atau fatwa MUI. Jadi kenapa komitmen dan tanggung jawab itu ada di nomor 1? Ya, karena ini yang paling penting. Tanpa adanya komitmen dari manajemen puncak, apa yang dilakukan oleh karyawannya bagian bawah itu sepertinya tidak ada artinya, gitu ya. Komitmen itu kan bisa berwujud macam-macam. Salah satunya adalah dana, ya nggak? Dan sertifikat halal kan ya tidak semuanya berbayar, juga pasti membutuhkan effort, baik itu pembayaran pendaftarannya atau hal-hal yang lain. Sehingga komitmen puncak terutama untuk menjaga supaya betul-betul ya mereka itu meminimalisasi atau menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini komitmennya itu cukup kuat gitu. Kalau di dalam audit itu biasanya menyampaikan kepada pimpinan atau pelaku usaha yang hadir, begitu manajemen puncaknya, ketika mereka mengucapkan atau mengikrarkan komitmen dalam sertifikat halal, itu saya sampaikan ke mereka bahwa mereka telah melakukan ijab kabul dengan halal gitu. Jadi ijab kabul itu kan sesuatu yang ringan di mulut tapi berat konsekuensinya. Kayaknya gampang ya, cuman ngomong kalau ijab kabul pernikahan misalnya. Ngomong sih ternyata efeknya itu ibadah sepanjang masa ya. Harus menafkahi kalau suami dan seterusnya. Hak dan kewajibannya itu tinggi sekali. Dan juga reward punishment ya baik dari lingkungan, dari Allah misalnya. Nah, ini juga sama, halal juga seperti itu. Komitmen dan tanggung jawab ini ada titik puncak, titik awal dari sebuah perusahaan gitu. Kayaknya nanti bukti-buktinya itu gampang kalau kalian lihat. Gampang ya bukti-buktinya, tapi sebenarnya konsekuensinya itu sangat berat. Gitu. Jadi ini harus ada komitmen dan tanggung jawab dari manajemen puncak. Nah, unsur komitmen dan tanggung jawab ini ada 3 ya. Yang pertama adalah kebijakan halal, ya. Kemudian tanggung jawab manajemen puncak. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan sumber daya manusia. Kebijakan halal ini tadi saya sampaikan nanti harus dibacakan oleh kalau ketika audit mereka harus ikrar, harus mengucapkan secara keras gitu di depan kita para auditor bahwa mereka akan melakukan ya ada beberapa kebijakan halalnya. Pernyataan tertulis itu akan mereka fokus apa akan mereka bacakan seperti itu. Di situ ada kebijakan halal, kemudian melaksanakan kebijakan halal secara konsisten, memastikan kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi ini nggak mudah ya. Apalagi kalau misalnya eh, cukup tinggi pergerakan karyawannya. Jadi in out-nya tuh sering. Baru masuk sebulan, keluar, masuk lagi, keluar lagi gitu. Ini kan menerapkan atau memastikan, ditetapkan, dipahami, dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi jadi nggak mudah. Ketika karyawannya itu eh, tidak apa namanya tidak setia gitu ya, tidak setia ada di situ, sering keluar masuk gitu. Banyak ya perusahaan yang seperti itu, eh, apalagi konon katanya karyawan sekarang itu mereka seringnya cari yang enak tapi gajinya tinggi dan seterusnya. Suruh kerja dikit, males dan seterusnya. Kadang-kadang katanya gitu ya. Jadi keluar masuk gitu.
Kemudian berikutnya adalah mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal kepada seluruh pihak terkait. Nah, pihak terkait ini tidak hanya ke karyawan, tapi juga kepada baik itu supplier maupun kepada konsumen, gitu, ya. Jadi seluruh pihak terkait. Kalau ke konsumen, ya dengan labeling halal itu saya rasa sudah menjadi bukti bahwa kita ini sudah halal loh, gitu ya. Bagaimana dengan supplier? Nah, salah satu kesulitan ya beberapa kali kita juga ada kesulitan misalnya suppliernya itu ternyata belum bersertifikat halal misalnya. Terus bagaimana? Nah, kalau perusahaannya ini punya bargaining power yang cukup tinggi, biasanya mereka bisa menekan supplier untuk segera sertifikat halalkan produknya, ya. Dan kalau misalnya tidak punya bargaining pun, kalau seandainya konsumennya banyak dan dia ingin SH semua, otomatis supplier itu akan mikir kan, gitu. Misalnya nih saya punya depot daging, gitu, ya. Daging ini dia menjual daging yang kemudian ternyata dibeli oleh banyak catering, kemudian dibeli oleh warung, ya. Nah, warung cateringnya ini mau SH nggak bisa karena depotnya belum bersertifikat halal. Mereka ini mendesak supaya Pak Depot ini punya sertifikat halal. Ya, akhirnya si Pak Depot ini kemudian juga mengajukan sertifikat halal. Jadi ini seperti lingkaran ya, lingkaran siklus begitu. Kalau tuntutan dari konsumen ini ada, biasanya kemudian si supplier juga akan melakukan proses sertifikasi halal. Gitu. Jadi dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terkait. Oke, kemudian adalah tanggung jawab manajemen puncak. Di sini menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk menyusun, menerapkan, dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kalau kami biasanya kalau untuk usaha menengah dan besar khususnya kita minta supaya perusahaan itu punya penyelia halal internal, gitu ya. Jadi kalian punya penyelia halal internal. Jadi kalian ini punya sertifikat penyelia halal ini sudah menjadi nilai plus ya. Kalau misalnya ada di perusahaan, itu kalian bisa menjadi penyelia halal di perusahaan tersebut, gitu. Kemudian menetapkan dan meregistrasi penyelia halal, memastikan semua personel menjaga integritas halal termasuk pemasok dan distributor tadi ya. Di awal tadi saya sampaikan termasuk pemasok distributor. Distributor bagaimana Bu? Ya kemarin kita pernah juga mengaudit eh, transportasi ya. Transportasi yang digunakan atau eh, disewa oleh perusahaan makanan. Jadi dia punya usaha distribusi, punya beberapa truk begitu, truk yang tertutup gitu ya, pick, kok pick up ya, truk yang tertutup, dia membawa makanan oleh perusahaan besar ya, dan perusahaannya ini mensyaratkan supaya truk-truk mereka itu tersertifikasi halal gitu. Sehingga kemudian perusahaan distribusi yang memiliki truk ini mereka mengajukan proses sertifikasi halal gitu ya. Jadi ini memenuhi semua personel termasuk pemasok dan distributor. Nah, ini kan berarti perusahaan menekan supaya distributornya juga melakukan usaha jasa ya, jasa desain melakukan proses sertifikasi halal. Kemudian menetapkan tim manajemen halal, tugas dan tanggung jawabnya dengan melibatkan seluruh pihak terkait yang disertai bukti tulis ya. Ini biasanya dengan surat keputusan atau SK. Berikutnya yang ketiga adalah pembinaan SDM. Perusahaan melakukan pembinaan melalui training atau pelatihan dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Nah, ini juga perlu karena tadi saya sampaikan bahwa bisa saja karyawan itu keluar masuk ya. Setiap bulan ada karyawan baru seperti itu. Nah, kita kan perlu melakukan pembinaan. Kita menyampaikan aturan-aturan di perusahaan terkait dengan komitmen mengenai sertifikat halal ini begitu. Jadi pembinaan SDM ini juga sangat penting ya. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria yang eh, kedua. Sebentar ya, saya minum dulu. Soalnya tadi pagi habis ngajar, jadi haus.
Oke, yang kedua, kriteria kedua adalah bahan. Kriteria pertama tadi apa ya? Kriteria pertama apa? Komitmen dan tanggung jawab, Bu. Ya, komitmen dan tanggung jawab. Ada berapa tadi? Bagiannya ada berapa? Ada 5. Apa? Komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemeriksaan, dan evaluasi. Terkait dengan nomor satu, komitmen dan tanggung jawab tadi ada berapa poin yang perlu diperhatikan? Yang pertama tadi apa? Ada tiga ya tadi. Yang pertama adalah ini ya, kebijakan Kebijakan halal. halal, kemudian jawab, Tanggung jawab manajemen puncak. dan pembinaan sumber daya manusia. Hmm, Ya, jadi untuk eh, unsur komitmen dan tanggung jawab itu ada tiga. Oke, kita lanjut ke bahan. Nah, bahan ini seperti tadi saya sampaikan, dia eh, cukup banyak ya. Dia cukup banyak kalau produk kita juga banyak dan kompleks gitu. Ya, ini perlu tugas penyelia halal terutama kalau produknya banyak itu adalah ini ya. Kalau dulu sistem SJPH dari BPJPH itu masih ketik manual ya. Jadi kalian penyelia itu bisa ngetik bahan misalnya garam dapur merek Revina gitu. Kemudian kita lihat produsennya apa, kemudian kita cek IDSH-nya berapa gitu. Jadi kita ketik manual. Nah, kalau sekarang semuanya itu sudah ada di sistem. Jadi kita harus input satu-satu ke sistem. Ya, memang nggak perlu ngetik lagi sih, cuman penambahan bahan di sistem ini cukup takes time ya. Ibaratnya kalau kita missing satu saja itu juga bisa nambah kerjaan ya. Tadi yang belum apa ya gitu, karena ngeceknya kan agak susah gitu. Karena masukinnya harus harus langsung di sistem gitu. Mungkin nanti di bagian akhir ada terkait dengan pengisian sistem ya. Nah, bahan yang digunakan dalam proses halal ini ada empat. Yang pertama bahan baku, kemudian bahan olahan, bahan tambahan, dan yang terakhir adalah bahan penolong. Ya, bahan-bahan tersebut bisa bersumber dari berbagai hal. Ya, dia juga bisa positif list ataupun tidak ya. Yang pertama adalah hewan, ya, sumber hewan, kemudian sumber dari tumbuhan, sumber dari mikroba, kemudian bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, dan bahan dari proses biologi atau rekayasa genetika. Untuk bahan rekayasa genetika ini kita belum pernah mengaudit ya sejauh ini. Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga pernah terkait dengan proses rekayasa genetika. Nah, kemudian juga ada bahan yang kita bagi menjadi bahan, nah ini aja ya. Jadi kita bagi menjadi bahan yang dia itu nanti contohnya di depan. Bahan yang digunakan dalam proses produk halal terus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Gitu. Jadi kalau sistem di kita SCPH Indonesia itu adalah tracing dan tracking ya based on sertifikat halal. Jadi kita ketika melihat sebuah bahan dia sudah punya sertifikat halal, maka kita harus yakin bahwa bahan itu sudah halal
gitu ya. Jadi kita tidak boleh meragukan gitu. Berbeda dengan beberapa negara di luar, itu ada yang tidak berdasarkan tracking, tracing, sertifikat halal, tapi mereka berdasarkan uji lab gitu. Nah, kalau kita berdasarkan uji lab, tapi kita berdasarkan tracking, tracing, sertifikat halalnya. Jadi kalau sebuah produk eh, kita lihat, oh dia udah punya, berarti dia udah halal. Kita nggak perlu lagi melakukan uji lab. Kira-kira begitu ya. Kecuali ya, kecuali ada kecualinya. Berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Ya, jadi misalnya kita beli sayur mayur, itu kan nggak ada proses kan? Ya, kita beli bayam segar, kita beli lada butir misalnya, ya. Itu berarti tidak ada proses kan? Itu kita sebut sebagai pengecualian. Kemudian dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan. Ya, berikutnya tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Jadi ada pengecualian untuk produk bahan yang boleh boleh tidak bersertifikat halal. Nah, kemudian ada dokumen pendukung bahan. eh, untuk bahan yang digunakan ini harus valid dan masih berlaku masa berlakunya. Jadi misalnya kebetulan saat ini kan sertifikat halal itu masa berlakunya masih permanen ya, kecuali ada perubahan bahan dan produk, maka tidak kita lihat lagi masa berlakunya. Tapi kalau dulu itu ada expirednya SH itu, sehingga ketika dia tetap memilih bahan dan ternyata sudah expired, maka sudah tidak boleh lagi kita gunakan begitu. Nah, yang masih ada expirednya itu yang produk impor. Ya, makanya harus kita lihat expired date-nya itu kapan untuk sertifikatnya. Nah, sehingga kalau sudah lewat ya tidak boleh digunakan. Ya, dokumen pendukungnya itu untuk bahan yang harus digunakan itu harus valid. Kemudian ada surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi yang dikeluarkan oleh produsen. Ini contohnya misalnya bahan-bahan yang sebenarnya dia bisa dibilang apa ya? Mestinya ya, tapi kadang-kadang belum diminta itu misalnya ada kita proses beras misalnya ya. Beras itu sebenarnya boleh tidak bersertifikat halal. Tapi kalau misalnya kita ragu gitu ya, kita pengen ini benar nggak ya berasnya tidak. Ternyata beras itu juga pakai air ya. Jadi dia beras itu ketika proses dari gabah ke beras itu dia juga menggunakan air. Nah, kita nggak tahu nih ya, seperti apa misalnya. Jadi kita meragukan. Nah, itu boleh juga dengan statement of pork free facility. Atau misalnya kalau dia kecil, ya UKM itu udah kecil ya, kecil masih disebut UKM kecil. UKM skala rumah tangga misalnya. Kita tidak yakin bahwa eh, alat produksinya misalnya itu digunakan hmm, terpisah dengan alat produksi rumah tangga. Oh, ini masih ngomongin bahan ya. Jadi intinya gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bikin, tapi dia juga tidak punya SH, ya, ada beberapa produk yang bisa kita mintai dengan dokumen pendukung. Pendukung, kalau kami biasanya mintanya bermeterai juga, ya, mintanya bermeterai juga. Jadi lebih secara di atas hukum tuh lebih kuat tuh. Oke, ini beberapa tadi adalah, nah ini contohnya beberapa contoh bahan ya yang mungkin menjadi kritis kehalalannya ya. Mungkin ini kalian yang anak-anak kimia lebih lebih paham gitu ya. Tepung terigu dapat dipercaya dengan diperkaya dengan berbagai bahan tambahan pangan dan atau bahan proses.
Ini bisa diragukan kehalalannya. Seperti tadi saya sebutkan lada butir. Kenapa saya tegaskan lada butir? Karena kalau dia sudah jadi lada bubuk, ya, maka kita sudah tidak menganggap dia sebagai positif list lagi. Dia sudah menjadi produk yang harus punya sertifikat halal karena berarti kan sudah punya proses nih. Dia sudah ditumbuk misalnya. Nah, bagaimana dengan mesin penumbuknya? Dipakai untuk numbuk lada saja atau enggak? Gitu kan? Juga sudah dikemas dalam plastik, sudah ada proses ya. Seperti itu. Jadi suatu produk nabati bisa saja berubah gitu ya dari yang dia positif list menjadi wajib bersertifikat halal gitu. Tetapi memang produk nabati itu eh, kalau kita memberikan skala kekritisan sebuah bahan, misalnya bahan antara 0 sampai 100 ya kalau bahan nabati itu mungkin 30% gitu ya. Nilainya 30 atau 40. Tapi kalau bahan dari daging ya khususnya sembelihan itu sangat kritis ya. Jadi bisa dibilang kritisnya 100 poinnya. Sehingga kita memang harus memastikan bahwa bahan yang berasal dari hewan sembelihan itu harus sudah bersertifikat halal gitu ya. Jadi kalau hewan sembelihan itu harus wajib gitu. Nah, kalau pengalaman kami di lapangan itu umumnya kesulitan dari pelaku usaha ataupun penyelia itu adalah men-tracking ya. Men-trackingnya gini, pelaku usaha kecil itu beli daging di pasar A gitu, di depot A ya. Depot A ini mengklaim bahwa dia kulaannya di RPA Z misalnya gitu ya. Padahal kita nggak tahu nih betul atau enggak. Ya kan? Kita tahu sementara depot A ini belum bersertifikat halal gitu. Nah, ini sering sekali kita temui di lapangan ya. Pelaku usaha tidak bisa mendapatkan bukti gitu bahwa dagingnya itu sertifikat halal oleh RPAZ misalnya gitu. Ya, jadi itu salah satu kendalanya. Sehingga kita penyelia jadi kesulitan. Ya, ini sebenarnya halal apa enggak ya dagingnya? Gitu. Bagaimana caranya supaya kita punya bukti bahwa A itu memang betul-betul hanya mengambil dari RPAZ gitu. Nah, ini perlu ada surat pernyataan ya dari depot A gitu atau bahkan dari RPAZ bahwa memang depot A ini mengambil dari RPAZ. Depot A harus membuat surat juga bahwa mereka memang hanya mengambil dari RPAZ. Ya, nanti kalau yang ngasih surat pernyataan hanya RPAZ kan bisa saja nih depot A ternyata dia ngambil dari RPAG, RPAN, RPAP gitu yang belum sertifikasi halal misalnya dan dicampur sama dia di depotnya. Nah, itu kan bahaya juga gitu. Jadi kira-kira gitu. Ini beberapa kesulitan di lapangan ketika tempat membeli si pelaku usaha ini dagingnya terutama itu belum tersertifikasi halal. Mereka mengklaim saya beli di PA sana Bu sudah halal gitu. Tapi bukti bahwa kalian beli di sana dan hanya di sana itu apa? Gitu. Kita kan nggak bisa hanya based on katanya. Gitu. Jadi semua data yang kita dapatkan itu harus berdasarkan bukti, dokumen. Gitu. Ya, semuanya harus berdasarkan bukti dokumen. Itu. Yang kritis lagi bahan selain tadi daging ya, daging sembelihan itu justru adalah air ya. Loh, kok bisa Bu? Air bukannya positif list? Ya, kalau dia air sumur itu positif list dari alam kan. Tapi bagaimana kalau air sumur itu sudah disaring atau difilter gitu. Fakultas Saintek sendiri sudah dari tahun kemarin itu ingin membuat
instalasi air minum ya, instalasi air minum. Tapi alhamdulillah karena komitmen pimpinan ya Bu Dekan itu terkait hal cukup tinggi, mereka menyampaikan ke pihak dekanat menyampaikan ke kami ini bagaimana. Nah kami sampaikan juga baik HC maupun PH bahwa air ini cukup kritis karena filternya harus halal dulu. Gitu. Jadi filter air itu bisa dari nabati, misalnya sabut kelapa, ya atau tempurung kelapa, arangnya dan seterusnya. Tapi ada juga dia hewani, ya. Misalnya ternyata arang filternya itu dari eh, tulang binatang. Ya, nah binatangnya ini apa? Apakah sapi yang halal atau malah binatang yang non halal? Gitu. Jadi air sepertinya sesuatu yang tidak kritis, ternyata dia adalah bahan yang cukup kritis ya dan perlu eh, telusur lebih lanjut kehalalan bahan tersebut ya. Jadi kalau audit halal atau nanti kalian saya menyusun SJPH, ini bahan air ini bisa dibedakan menjadi atau dituliskan misalnya air sumur ya kalau kita dengan Majelis Ulama Indonesia ini air sumur itu harus ada embel-embel berikutnya yaitu air sumur tanpa filter. Gitu. Jadi bukan air sumur aja tapi air sumur tanpa filter. Gitu. Jadi kalau air sumur tanpa filter oke bisa dia positif list dan tidak perlu sertifikat halal. Kita mau mensertifikasi halal air sumur kita sendiri ya. Ya, seperti itu. Kemudian misalnya PAM ya, PDAM. Ini dulu awal itu juga sempat menjadi diskusi. PAM itu kan juga melalui panjang dan banyak filter ya. Tapi sampai saat ini mungkin istihad MUI ya bahwa air PAM ini diperbolehkan tanpa SHR ya. Sampai saat ini mungkin kedepannya nanti akan diajukan sertifikatnya saya juga kurang tahu. Tapi untuk saat ini air PAM itu eh, boleh tanpa sertifikat halal. Nah, ini kalau contoh-contoh yang lain nih lecitin kedelai, vitamin C ini saya rasa teman-teman di kimia lebih lebih pinter ya daripada saya ya. Ya, saya tidak mempelajari terkait hal ini lebih dalam. Nah, ini juga room ya. Room ini juga bahkan namanya nanti kita lihat di aspek kriteria ketiga yaitu produk ya. Room ini di sisi nama saja ya, misalnya tukang kue gitu kan biasanya mereka ada bahan eh, dia halal bahannya, tapi dia menyebutkan bahwa perisanya rum misalnya itu juga tidak boleh. Ya, meskipun secara isi dia itu bahannya halal ya, tapi dia menggunakan istilah misalnya berperisa rum. Nah, itu juga berkonotasi dengan bahan haram sehingga tidak diperbolehkan. Begitu. Kemudian mirin ya. Mirin ini juga eh, tidak boleh ya, tidak boleh. Angciu, nah ini angciu ini banyak digunakan di ini ya nasi atau mie goreng. Kami pernah menemukan sebuah resto yang cukup terkenal gitu. Saya tidak sampaikan namanya. Ya, kebetulan waktu itu saya sendiri yang mengaudit ya, itu angciu dan dia saya rasa karena tidak paham dan tidak tahu sehingga tidak menyembunyi, alhamdulillahnya tidak disembunyikan. Jadi tergeletak begitu saja di meja dapur chef. Ya, padahal itu restonya cukup eh, apa ya? Cukup besar. Ya, restonya cukup besar dan berarti dia pakai angciu. Ya, jadi hati-hati masakan-masakan Cina gitu ya, itu biasanya enaknya konon itu karena ada ini gitu. Jadi pastikan kalau di restoran-restoran Cina itu dia sudah punya sertifikat halal, bukan label ya, karena label halal itu ternyata sekarang eh, sering dipasang gitu tanpa mereka itu melakukan audit.
Gitu. Jadi ya dipasang aja halal gitu ya. Padahal kalau kita browsing atau cari itu nggak ada gitu. Kemudian ini ragi ya. Ragi juga kita harus hati-hati dia eh, halal tidak. Jadi bahan ini tadi fungsi apa namanya? Tadi sumber utama kita adalah tracking dan tracing dokumen. Gitu. Kalau sudah ada dan SH-nya di sistem BPJPH ya berarti kita yakin bahwa dia sudah halal. Itu mungkin untuk yang kriteria 1 dan 2 saya akan lanjutkan kriteria berikutnya sebentar. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk bahan 1 dan 2 silahkan bisa raise hand atau ngetik di kolom chat. Oke, Mas Wiwin silahkan. Baik, Bu, izin bertanya. Untuk saat ini kan eh, untuk sertifikat yang halal yang sudah didapatkan kan belum ada expired ya, Bu. Nah, kecuali Mm-mm, ada pergantian bahan yang tadi disebutkan sama Ibu. Nah, mm-mm. ketika Ya. nanti di lapangan ditemukan kasus pelaku usaha ini akan mengganti bahannya karena bahannya mungkin sudah tidak diproduksi sama Hmm. produsen, jadi harus diganti. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini lagi itu harus diaudit ulang seperti sebelumnya, sebelum pernah mendapatkan sertifikat halal atau mekanismenya berbeda, Bu? Ya, jadi untuk tadi ya kecuali ada perubahan bahan dan produk, memang berarti dia harus mengajukan kembali. Gitu. Mengajukan kembalinya itu bisa baru atau pengembangan. Gitu ya. Kalau pengembangan itu berarti nanti dia masih memakai ID SH yang sama. Ya, tapi prosesnya seperti baru, seperti awal, tetapi ID-nya sama, jadi judulnya pengembangan. Gitu. Nanti di kolom, mungkin nanti ketika kalian ada sesi terkait input ya, bisa ditanyakan. Kalau pengembangan itu seperti apa, baru seperti apa gitu ya. Jadi ada yang baru, ada yang pengembangan. Kalau baru betul-betul dia IDSH-nya nanti berbeda dengan yang lama. Tapi kalau dia pengembangan berarti dia IDSH-nya itu sama gitu. Kira-kira gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Di kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Cindy. Untuk pemilik usaha yang mengkonsumsi daging di RPHX itu kalau dalam maksudnya dibutuh dagingnya kesempatan antara atau bagaimana? Jadi kalau tadi saya sampaikan biasanya bukti dokumennya mereka membuat surat pernyataan ya. Jadi surat pernyataan yang bermeterai begitu. Atau nota beli ya, nota kulaan dari eh, apa namanya depot tersebut ke RPH atau RPAX itu. Gitu. Jadi mereka ada loh nota beli ya nota bahwa mereka itu kulaan ke si X si B si Y gitu misalnya ya gitu kira-kira seperti itu ya untuk kira-kira seperti itu untuk buktinya gitu ada lagi cukup sudah cukup ya tidak ada pertanyaan lagi saya lanjutkan ke kriteria 3, 4, dan 5. Oke. Nah, tadi kita sudah kriteria 1, 2. Sekarang kita ke kriteria yang ketiga, yaitu proses produk halal. Nanti ketika sesi pengisian dokumen SCPH, yang sekarang semuanya sudah ada di sistem ya, kalian perlu betul-betul memperhatikan karena biasanya eh, seorang yang disebut expert itu kalau sudah ketika input itu satset gitu ya. Kalau kita masih anak nunuk berarti ini masih perlu proses. Mungkin setelah melakukan proses atau pendampingan pelaku usaha
minimal 3 kali gitu ya. Kalian mungkin setelah itu baru bisa lebih lancar. Yang pertama. Jadi jangan minder atau takut atau apa. Selalu ada yang pertama. Dan biasanya kita auditor di LBH UIN Sunan Kalijaga juga tidak biasanya kita paham ketika ngelihat SCPH-nya, aduh SCPH ini kok berantakan ya, ini mesti penilaiannya baru nih, biasanya gitu. Jadi kemudian biasanya kita tanya, ini baru ya? Bu, kami baru pertama kali, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa membaca ketika misalnya eh, dokumen itu tidak sesuai atau kurang sesuai. Tapi kalau sudah dengan penilaian yang sudah malang melintang cukup lama, kita malah ya kita enak juga sudah percaya apa yang ditulis ya biasanya gitu. Tapi tentu saja tetap bisa. Next, PPH atau proses produk halal. Jadi proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi di proses produksi di lantai produksi, ya, ketika kita mau masak gitu, atau kita mau memproduksi itu kan lihat pertama adalah bahan baku. Jadi ada inputnya ya. Inputnya adalah material. Itu tadi bahan. Kemudian termasuk di situ penyimpanan. Berarti kan gudang. Ya, bahan baku itu disimpan di mana? Itu apakah di kontainer tertutup atau terbuka? Misalnya begitu. Jadi ada penyimpanan. Oke, kemudian pengolahan. Pengolahannya itu seperti apa? Bagaimana dengan alat-alatnya? Ya, apakah digunakan hanya untuk melakukan atau memasak produk tersebut atau digunakan untuk tadi saya sampaikan keluarga misalnya. Karena kami banyak sekali juga mengaudit UKM kecil ya yang mereka dapur usahanya dengan dapur itu jadi satu. Ini kan resiko sekali bahwa wajannya, pancinya itu ya dipakai masak, ya dipakai produksi gitu. Jadi pengolahan juga. Oke, kemudian setelah itu adalah kalau setelah diolah kan kita juga melakukan pencucian, ya kan? Wajan dan seterusnya yang digunakan itu kan dicuci. Nah, pakai sabun apa atau bagaimana proses pembersihannya, gitu. Ya, jadi ini prosesnya seperti itu. Kemudian eh, ada penyimpanan untuk produk jadi juga. Setelah jadi dia disimpan di mana? Ya, apakah diletakkan begitu saja di lantai misalnya kardus-kardus nih diletakkan di lantai atau dia ada paletnya nih, gitu. Dia juga pengemasan. Dia pakai apa nih? Pakai plastik kah, styrofoam kah, kertas kah, daun kah? Gitu. Sebenarnya itu juga beresiko ya kalau ada pakai daun. Karena biasanya saya sering ambil daun, ternyata ada kotoran burungnya. Kalian pernah nggak ngambil daun pisang misalnya? Ya, ikut ngambil daun pisang, ternyata terikut ya kotoran burung. Jadi daun itu seperti positif sih sebenarnya, cuman juga prosesnya juga perlu kita lihat bersih atau tidak, pencuciannya bagaimana atau proses dia menjadi bahan kemasan itu gimana? Apakah dilap dulu atau ya udah langsung dari pasar langsung dipakai misalnya gitu. Kemudian distribusian, tadi juga sudah saya jelaskan, distribusi itu perlu kita tahu juga ya kalau cuman dari sini misalnya rumah kita ke warung. Tapi bagaimana kalau kita itu dapatnya impor ya atau kita mau ekspor atau kita mau kirim ke seluruh Indonesia. Misalnya. Itu kan pendistribusian jadi satu masalah tersendiri akhirnya. Ya kan makanya tadi syarat salah satu ada subkontrak dari sebuah perusahaan mereka menyaratkan ya truk yang mendistribusikan itu harus halal misalnya gitu. Sehingga mereka yakin bahwa proses pendistribusiannya ini aman gitu. Kemudian juga penjualan. Ketika sampai di sajikan misalnya atau dijual itu seperti apa? Ya.
Ya, juga penyajian produknya seperti apa. Apakah dia misalnya bersebelahan dengan produk non halal? Kalau di Jawa khususnya, saya rasa itu kita bisa melihat dengan mudah mana yang halal, mana yang haram, ya, baik di warung dan seterusnya. Tapi melangkah sedikit ya, beberapa waktu lalu saya ke Bali, itu sudah takut kita. Ini sebenarnya apa haram ya? Bahkan saya ke warung halal, itu yang menemani bukan kucing, tapi anjing gitu misalnya. Ngeri. Jadi yakin nggak terkontaminasi, baik itu mungkin wadah pencuciannya, siapa tahu anjingnya itu mencium-cium ember tempat cuci piring misalnya ya. Kita kan nggak tahu. Jadi kalau di tempat-tempat yang mayoritas non-Muslim, sertifikat halal ini menurut saya is a must ya, harus disegerakan gitu. Karena feeling safety kita itu akan kuat ketika kita sudah yakin ini sertifikatnya dia halal gitu. Kalau di Jawa sini mungkin kalian mungkin makan di kantin misalnya ya, belum ada esanya. Tapi alhamdulillah kantin kita ya, misalnya nih, ya kita makan aja karena kita yakin halal gitu misalnya. Karena mayoritas kita halal ya. Meskipun justru itu sebenarnya celah yang mengurangi kehati-hatian kita. Coba bedakan kalian makan di Jawa dengan kalian makan di Bali. Hati-hati mana? Hati mana ketika kalian makan di Jawa atau di Bali? Pasti kalian akan lebih berhati-hati ketika makan di Bali kan? Akan nyari tahu siapa penjualnya, agamanya apa, bahan makanannya apa gitu. Ya kan? Tapi kalau di sini kan ya udah masuk aja ke warung. Oh, ini nggak ada tulisan babi atau apanya, masuk aja gitu. Ya kan? Makanya dulu kenapa ayam goreng yang di Solo itu lolos gitu karena orang merasa yakin makanannya itu halal-halal aja, wong ayam yang dijual kok gitu. Ya kan? Kehati-hatiannya itu sangat rendah ketika kita ada di lingkungan yang mayoritas Muslim ya. Itu kira-kira. Nah, berikutnya selain tadi saya sampaikan apa namanya proses seperti tadi ya, ini proses PPH itu apa saja di sini lokasi tempat dan alat PPH tadi saya sampaikan misalnya contoh panci dan seterusnya ya juga harus halal bersih dan higienis ya karena halal itu juga erat kaitannya dengan toyib ya, halal dan toyib, halal dan baik gitu. Sehingga kebersihan dan higienitasnya itu harus kita jaga ya. Berarti tadi salah satunya misalnya harus tertutup ya, penyimpanan, penyajian dan seterusnya harus tertutup. Kan kita nggak tahu misalnya buka tiba-tiba ada cicak yang dia kemudian melakukan prosesi membuang gitu ya di atas makanan kita misalnya. Atau ada tikus misalnya ya, seperti itu. Jadi wajib dijaga higienitas dan kebersihannya. Nah, tadi saya katakan untuk audit halal di Jawa khususnya itu cenderung lebih mudah. Apalagi kalau pemiliknya itu Muslim. Ya, tapi kalau misalnya kalau nanti jadi penyelia ternyata di luar Jawa yang mayoritas non-Muslim, ini perlu ekstra ya. Pastikan banyak hal. Pemisahan antara produk yang tidak halal dengan produk yang halal. Ya. Bahkan kemarin saya waktu ke Bali itu beli apa makanan mereka yang cukup terkenal sebagai oleh-oleh gitu ya. Itu kemudian suami saya aja terus males balik lagi gitu. Beliau besok lagi nggak usah beli ke sini ya. Meskipun dia mengklaim makanannya halal, tapi ternyata dia juga menjual makanan non halal ya di situ. Ya, jadi itu juga ya kalau saya sih asal dia karena kita punya ilmunya ya dia terpisah dan seterusnya ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Kan kalau di supermarket kan juga ada ya eh, parak yang khusus untuk makanan yang non halal gitu. Dan apakah kita boleh beli di supermarket itu ya boleh saja kan sudah dipisahkan dan juga kemasannya itu kan yang makanan non halal kan rapet
ya kan? Makanan non halal rapat. Nah, beda lagi ketika misalnya kalian ke supermarket yang dia jual daging fresh. Nah, itu lebih berisiko kontaminasinya. Harus sangat berhati-hati kalau misalnya kalian beli daging sapi fresh, dia juga jual daging B3 fresh. Bagaimana proses daging itu dua-duanya ada di meja itu, misalnya, ya, di meja penjualan atau di rak penjualan. Itu harus hati-hati karena dia fresh. Kalau terbungkus rapat, kita malah merasa aman ya, karena ada kontaminasi karena dia rapat gitu. Di banyak ya supermarket-supermarket yang menjual fresh ya, menjual fresh daging yang dia itu bersebelah. Ya mungkin terpisah, tapi kan dia jual sama-sama jual barang halal dan non halal. Nah itu kita ya kalau saya ngeri kalau seperti itu ya. Jaminannya tuh kita nggak tahu bagaimana mereka karyawannya misalnya memindahkan dari keranjang awal ke sampai ke situ, kemudian mungkin pisaunya, capitnya digunakan nggak barengan dan seterusnya. Itu kan kita nggak tahu, nggak terjamin gitu ya. Kemudian di sini tempat dan alat yang wajib dipisahkan kalau dia ada barang halal dan non halal. Ini misalnya adalah penyembelihan. Ya, penyembelihan lagi-lagi kalau di kita di Jawa ini daerah saya, tapi nanti kalau misalnya sudah ke daerah yang mayoritas non-Muslim, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian pengolahannya, ya ini juga tidak boleh bersama-sama. Nah, kalau kalian nanti mendampingi pelaku usaha yang non-Muslim, nah itu juga perlu komitmen cukup tinggi ya, karena dan resikonya menurut saya kalau seorang penyelia eksternal, karena kan berarti nanti kalau misalnya mendampingi, itu kan bisa jadi penyelia eksternal ya, yang mungkin hanya datang dan mencatat dan membantu di saat mereka butuh sertifikat halal. Setelah itu kan mungkin kalian datang lagi ke sana. Nah ini sebenarnya beban resiko dan tanggung jawabnya itu cukup tinggi, terutama kalau pelaku usahanya itu non-Muslim. Ya, kalau non-Muslim, pertama mereka nggak ngerti halal haram, ya kan? Setahu mereka tuh ya yang haram itu babi, babi saja mungkin gitu. Mereka nggak tahu sebenarnya banyak hal itu bisa menjadi haram. Contoh sederhana ya, saya punya temen gitu. Ketika kami pergi keluar bersama gitu, beliau beliau mengatakan, Bu, ini loh Bu ayam, dia bilang gitu. Nah saya nggak berani makan ayam di situ karena ternyata meskipun ayam itu halal, tapi ada lagi yang menyebabkan dia jadi haram. Apanya? Apanya kira-kira? Hmm? Proses pengolahannya juga bisa menyebabkan dia tidak halal. Proses pengolahan. Ada lagi nggak? Kira-kira saya nih misalnya saya lagi ada di negara Muslim, saya lagi di Thailand gitu. Terus ada ayam ditawari teman saya gitu. Kira-kira gimana? Di Teman saya, penyembelihannya Ibu. iya, ya. Jadi saya ditawari teman saya, Bu, ayam Bu, gitu. Menurut dia yang non Muslim, ayam itu halal, ya kan? Ya benar, ayam itu halal. Tapi buat kita punya ilmunya, nanti dulu dia disembelihnya bagaimana? Gitu. Ya itu contoh satu. Jadi kalau mendampingi pelaku usaha yang non Muslim itu harus hati-hati ya, karena tanggung jawab syariahnya ya itu bebankan kepada penyelia gitu. Selamanya loh, seumur hidup gitu ya. Jadi saya nggak nakut-nakutin, tapi ini supaya menjadi perhatian kalian. Terutama kalau tadi non-Muslim, karena nggak paham. Kedua, teman saya ada yang, ini beda orang lagi ya. Itu teman saya yang satu.
beda orang lagi, teman saya yang satunya dia menawari makan di rumahnya, non muslim juga. Ayo makan di rumahku gitu. Aku punya lele. Beliau bilang gitu. Terus apa kata beliau? Tapi leleku ini nggak disembelih gitu. Sebagai orang muslim kita kan nggak perlu disembelih gitu. Jadi pengetahuan mereka tentang halal haram penyembelihan itu sangat rendah. Ya, terus kita kan ya ketawa, tapi terus kemudian, nah kalau kayak gitu, kalau kita punya ikan teri susah dong kita nyembelih satu-satu pakai Bismillah, kita bercandanya gitu ya. Ikan teri kan kecil-kecil banget tuh, gimana cara kita menyembelih ikan teri? Kayak gitu. Jadi eh, tadi ya, kalau proses apa pelaku usaha Muslim ini harus berhati-hati. Oke, next ini terkait dengan penyembelihan. Ketentuan PPH untuk penyembelihan ya, wajib memisahkan lokasi penyembelihan. Kemudian kalau sekarang eh, untuk saya kalian jadi penyelia untuk RPA atau RPH, yaitu harus punya juru sembelih halal ya. Jadi cukup berat syaratnya ya untuk menjadi RPA atau RPH yang bersertifikat halal, harus punya juru sembelih halal 2 orang gitu. Bagaimana Bu kalau eh, dia adalah perusahaan atau usahanya akikoh gitu. Akikoh kan menyembelih ya pasti ya. Itu kita pernah mengaudit akikoh, kalau dari sisi MUI itu diperbolehkan ya, tidak eh, jadi tidak bersertifikat hal RPH atau RPA-nya ya, tetapi si juru sembelih halalnya ini ketika melakukan penyembelihan harus eh, kalau dulu kita dipersyaratkan ada ulama atau MUI yang melihat bahwa dia sudah betul melakukan penyembelihannya gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini untuk syarat-syarat ketika misalnya yang poin B ini ya, ada lokasi penyembelihan yang dia bareng gitu atau dekat dengan yang halal dan non halal. Yang terutama dan yang penting itu juga adalah penanganan limbahnya. Ya, limbah kan juga najis ya. Ketika kita memotong itu kan biasanya keluar darahnya, kemudian kita membuang kotorannya, ya macam-macam. Nah itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai kemudian itu misalnya nih kita lakukan itu, kemudian binatangnya juga bersentuhan kembali dengan kotoran itu, gitu ya. Jadi harus diperhatikan penanganan padat dan cair, ya. Kemudian juga bagaimana kalau misalnya banjir, ya, bagaimana misalnya banjir kan berarti bisa saja mengalir toh, bisa saja terkontaminasi. Itu juga perlu dipertimbangkan desainnya. Oke, ini saya rasa untuk beberapa hal mungkin nanti bisa kalian baca ya. Ada penampungan hewan, penyembelihan, penguritan dan seterusnya. Kemudian untuk syarat-syarat penyembelihan, alat-alat penyembelihan ini harus seperti apa? Ini tidak boleh bergantian ya dengan hewan yang tidak halal. Tadi saya sampaikan ketika misalnya di supermarket ya, itu jejeran antara produk non halal dan halal ya. Bagaimana mereka memotongnya gitu. Kemudian bagaimana mereka membersihkannya? Jangan-jangan wastafelnya tuh sama gitu ya. Ngeri juga kan kalau seperti itu. Wastafelnya jangan-jangan sama. Oke. Berikutnya ketentuan pemisahan tempat TPH untuk eh, tempat pengolahan, tempat pengemasan, tempat penjualan, penyimpanan, distribusi, dan penyajian. Nah, ini pengolahan tadi sudah saya jelaskan. Misalnya tuh eh, tadi masak misalnya, ya, pencampuran bahan, penampungan bahan, kemudian juga penimbangannya, ya, penimbangannya juga perlu diperhatikan. Apakah ganti-ganti atau tetap gitu. Pencampuran bahan misalnya melakukan marinasi, ya itu tidak boleh juga
misalnya daging ayam dengan daging normal, apakah dia bergantian atau tidak? Itu juga harus diperhatikan, ya. Kemudian pemasakan produk dan yang lainnya. Nah, ini pengemasan juga ya, sarana pengemasannya itu apa? Apakah dari plastik, styrofoam, seterusnya. Kalau styrofoam itu sebenarnya tidak apa-apa ya, tetapi karena dia itu kan, karena anak kimia pasti lebih tahu dia berbahaya, ya, berbahaya sehingga mungkin perlu diberikan alas, entah itu apa, kertas coklat itu ya, kertas minyak itu, atau daun, daun tentu saja tadi ya perlu dibersihkan dulu, ya, seperti itu. Jadi tidak langsung makanan itu tidak langsung menempel pada styrofoamnya. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan segala sesuatu yang dia itu langsung bersentuhan dengan produk. Tuh. Saya ulangi, kita harus memperhatikan segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan produk. Ya. Salah satunya tentu saja adalah kemasan, alat masaknya, ya. Alat masak itu bisa pancinya, ya, alat sajinya, piringnya, itu macam-macam. Jadi itu harus kita perhatikan. Kemudian ini ada tempat penyimpanan. Penyimpanan bisa penerimaan bahan, penerimaan produk setelah pengolahan, kemudian penyimpanan bahan dan produk. Jadi dari raw material datang, proses sampai dia eh, jadi gitu. Itu harus kita perhatikan. Biasa pakai palet ya, di bawahnya itu ada paletnya. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan tanah atau tasnya, misalnya lantai gitu. Kemudian tempat pendistribusian, sarana angkutan tadi ya, saat ini sudah banyak itu sarana angkutan yang halal ya. Kemudian penyajiannya juga sama. Saya rasa kalau semua barang yang dijual halal, pelaku usaha muslim, ini kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan proses-proses ini ya, penyajian, distribusi dan seterusnya. Tapi kalau tadi ya muslim itu harus lebih diberi pemahaman mungkin ya, karena keilmuan halal haramnya mereka tidak punya gitu. Kami pernah mengaudit ownernya itu non muslim ya, tetapi untungnya beliau punya penyelia halal yang memang harus muslim ya, penyelia halal internal. Jadi bukan bukan outsourcing atau bukan eksternal, sehingga kami merasa oke lah karena ada penyelia halal muslim, jadi beliau bisa gitu, bisa kita percaya. Cuman ya memang kalau resikonya seandainya penyelia halalnya ini keluar ya, harusnya kan berarti harus punya gitu ya. Tapi memang ada SK manajemen, cuman ya tadi karena ini berlaku seumur hidup ya, sertifikat halal ini mestinya perlu ada pengawasan dari pihak pemerintah gitu. Oke, kemudian ini prosedur produksi produk halal. Ini perlu mengacu pada matriks bahan. Jadi misalnya kita tadi bikin telur ceplok, ya. Kita bikin matriks, oh telur ceplok itu dimasukkan adalah tadi misalnya namanya telur, garam dan minyak goreng gitu ya. Jadi dari kalau sistem SJPH dulu itu kita bikin manual gitu. Telur ceplok, misalnya gini kita bikin matriks, kemudian kita centang telur ceplok, ini kita centang bahan garam, bahan telur, minyak dan telur. Nah kalau sekarang di sistem ini juga kita centang sebenarnya, tapi satu persatu kita lihat dari bahan gitu. Jadi ada matriks bahan. Kemudian bahan yang dapat digunakan dalam produksi produk halal hanya yang terdapat dalam daftar bahan. Nah, ini sering kita minta kepada pelaku usaha untuk memasukkan bahan alternatif ya. Misalnya begini, minyak goreng itu kan tidak hanya satu merek ya, mereknya banyak. Nah, biasanya pelaku usaha terutama makanan, mereka itu sebenarnya cukup setia dengan
satu merek gitu. Alasannya adalah konsistensi rasa. Ya, jadi misalnya mereka pakai gulaku gitu. Mereka akan terus pakai gulaku. Mereka pakai minyak goreng Sanko misalnya. Mereka akan terus pakai Sanko gitu. Akan tetapi bisa saja kan suatu saat bahan tersebut kosong atau sulit didapatkan gitu. Nggak ada gulaku nih, adanya gula apa ya? Gula gula Pamela misalnya. Saya kok tidak terpapar merek-merek. Saya adanya gula Pamela gitu. Bagaimana, Bu? Padahal yang ditulis di SJPH itu hanya gulaku. Gula Pamela nggak ditulis Kira-kira gimana? Boleh nggak dia memakai gula Pamela kalau sudah tersertifikat halal dan sudah ditulis di SJPH gulaku? Boleh nggak kira-kira? Tidak. Selama ada halalnya juga mungkin Bu, boleh. Oke, yang lain gimana? Boleh Tidak, nggak? Bu. Nanti harus tidak. Kenapa? Nanti harus mengubah sertifikat halalnya lagi karena ada perubahan bahan. Iya, ya. Jadi tidak boleh kalau belum ada di dalam sertifikat itu, dalam SJPH itu. Jadi bagaimana kemudian cara mengatasinya, Bu? Nah, kalau kami biasanya ketika audit, sebentar di kolom chat, ya Mbak Puspa nggak boleh ya. Jadi ketika proses sertifikat halal, biasanya ketika kami mengaudit, kami meminta kepada pelaku usaha untuk menambahkan bahan alternatif, gitu. Jadi misalnya minyak goreng ya, jangan satu merek aja, mungkin 3, gitu. In case satu merek utama mereka itu tidak ada, mereka masih punya pilihan. Kira-kira begitu. Ya, tapi kan tahu Bu, yang beli atau SBPJPH atau auditor atau ya nggak tahu sih. Tapi kan tadi di awal komitmen kalian sudah ijab kabul dengan halal. Dosanya ditanggung pelaku usaha kalau bohong gitu. Ya kan berarti kan bohong kan? Bilangnya nggak pakai itu kok dipakai itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi tidak boleh kalau tidak ada. Bahkan saya pernah ketemu dengan usaha, ya dia punya banyak usaha dan sudah pernah mengajukan SH, misalnya produk A gitu ya. Kali ini dia mengajukan produk B yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa karena dia saking pahamnya ya, eh, beliau juga penggiat halal begitu di kampung. Beliau bilang pernah loh Bu, saya itu nggak dapat, saya lupa waktu itu gula merah atau apa gitu ya. Yang hanya saya pakai terdata di dokumen SCPH. Beliau itu sampai nggak produksi, gitu. Karena saking jujurnya, ya kan? Saya mau pakai merek lain itu nggak ada di dokumen SCPH. Sementara saya ibaratnya dokumen SCPH janji kita kepada konsumen, ya, dan juga kepada syariah kan. Sehingga dia nggak berani memproduksi, mending nggak produksi kalau bahan itu nggak ada. Nah, untuk menghindari mending nggak produksi tadi, kita bisa bantu pelaku usaha dengan memasukkan beberapa alternatif yang mungkin gitu bisa menjadi pilihan dari pelaku usaha. Kira-kira gitu ya. Kemudian, nah ini juga penting ketika poin 5, misalnya digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal, maka prosedur pembersihan dipastikan menghilangkan produk dari kontaminasi Islam. Nah, ini kalau misalnya dia produknya sudah pasti non halal, ini juga perlu pembersihan yang rigid ya. Tapi kalau produknya ini belum pasti atau hanya diragukan atau belum bersertifikat halal saja, bisa dibuat surat pernyataan gitu ya terkait dengan pembersihannya. Apa mungkin Bu banyak ya? Jadi misalnya sebenarnya boleh ada namanya kalau kita mengistilahkan itu pecah produk.
Ya, kita nggak boleh pecah produk. Misalnya catering kalau makin mahal kan, banyak menu kan makin mahal tuh. Misalnya 100 menu dengan 20 menu kan akan lebih mahal 100 menu. Nah, biasanya kemudian pelaku usaha itu mendaftarkan 20 menu saja, tapi realitanya mereka sebenarnya masaknya 100 menu gitu. Nah, itu namanya pecah. Ini nggak boleh sebenarnya. Ya. Ketika menggunakan alat produksi dan semua proses baik penyimpanan, penyajian, dan seterusnya bersama-sama, maka pengajuan prosesnya juga harus bersama-sama. Nggak bisa dipecah produk. Gitu. Nah, bagaimana kalau udah pecah produk, Bu? Kami mampunya baru misalnya 40 menu. Gitu. Nah, biasanya kita kalau seperti itu ya, pokoknya sebisa mungkin kita pertama adalah kita tidak perbolehkan ya, tidak perbolehkan pecah produk gitu. Kalau nggak mampu, biasanya kita minta bikin surat pernyataan bahwa produk-produk berikutnya akan segera itu dilakukan atau dimasukkan atau diajukan sertifikat halalnya. Bikin surat pernyataan seperti itu. Ya, karena memang resiko ya tadi kontaminasi. Sebenarnya resiko kontaminasi ini misalnya dia barengan dengan produk yang tidak tersertifikat halal. Gitu. Oke, juga sama ya, harus dipastikan benar-benar terpisah kalau memang mengandung yang non halal. Harus dipastikan bahwa dia tidak boleh ada bahan-bahan yang tidak digunakan untuk produksi. Nah, ini juga sering ya kita temukan misalnya bahan-bahan yang aneh-aneh gitu. Biasanya itu apa? Makanannya karyawan gitu atau sangunya karyawan. Gitu. Ini sebenarnya nggak boleh ada di tempat produksi. Kan kita nggak tahu yang di bawah itu apa, yang juga terdokumentasi di SJPH, ya. Sering kita temui, ini kok ada Indomie misalnya. Oh, itu bukan bahan kami, Bu, itu makanan karyawan, misalnya gitu. Itu sebenarnya nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh, kalaupun mau bawa ya harusnya punya tempat khusus. Ini punya karyawan di sini, jangan dicampur dengan untuk yang produksi. Gitu. Terakhir ini penting, catatan produksi bisa didokumentasi dengan baik. Belum terakhir ya, maksudnya terakhir yang tadi. Kemudian yang 9, sosialisasikan prosedur PPH kepada semua pihak terkait dan mendokumentasikan. Jadi ini harus disosialisasikan ya pada karyawan juga. Tadi contohnya misalnya, karyawan tuh nggak boleh loh bawa makanan dari luar. Kenapa? Ya, apalagi kalau kita punya karyawan non-muslim, ya kan? Kemudian karyawan juga nggak boleh loh, misalnya cuci bekas makanannya, ya misalnya pakai sabut yang sama kalau tadi misalnya dia non muslim resiko kan gitu, jadi harus disosialisasikan sebenarnya bukan diskriminasi, kayak misalnya seperti ini ya penyelia itu harus muslim, mungkin orang akan pikir diskriminasi banget sih gitu misalnya ya, padahal bukan itu ya, ini terkait dengan syariah tadi kalian tahu sendiri, bahkan teman-teman saya itu dosen-dosen semua dua-duanya itu tadi yang saya contohkan non muslim tadi mereka nggak ngerti gitu ya. Jadi sebenarnya bukan diskriminasi, tapi memang ya peraturannya begitu. Kemudian melakukan evaluasi efektivitas secara berkala, setelah menyampaikan evaluasi penanggung jawab PPH dan pihak terkait. Memiliki prosedur identifikasi, analisis bahaya ketidakhalalan dalam PPH, dan penetapan titik kritis, serta menetapkan tindakan pencegahan dan monitoring terhadap titik kritis tersebut. Titik kritisnya ini ada di mana? Apakah ada di proses, misalnya ada proses fermentasi. Itu kan berarti titik kritis ya. Dia akan menghasilkan alkohol berapa persen ketika proses fermentasi. Gitu. Kita selama ini sudah mengaudit eh, minuman fermentasi itu 4 kali kalau tidak salah. Yang terakhir itu gagal karena persentase alkoholnya cukup tinggi. Ya. Konon kalau menurut pelaku usaha ini karena kurang lama fermentasinya, gitu katanya. Kemudian menetapkan tindakan koreksi dan pencegahan, menjamin produk
tidak memenuhi kriteria tidak dijual kepada. Nah ini menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak dijual kepada konsumen. Jika produk sudah terlanjur dijual kepada konsumen, maka akan dilakukan penarikan. Ya, ini juga perlu ada SOP bagaimana kalau hal ini terjadi. Biasanya kami minta kalau perusahaannya cukup besar ya, kalau perusahaannya masih UKM gitu ya, ya nggak kita minta ya. Kemudian ini pencucian, prosedur pencucian kita juga perlu memasukkan dalam bahan itu adalah pencuciannya ya, baik itu sabun, kemudian mungkin apa tuh sabutnya, atau sponsnya, ya itu juga kita masukkan dalam bahan. Sabunnya harus bersertifikat halal. Udah banyak sekarang ya sabun yang bersertifikat halal. Jadi ini pencuciannya. Kemudian ada distribusi, penjualan dan penyajian produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian. Jadi harus dipisahkan ya antara halal dan halal. Kemudian, nah ini kalau misalnya tidak kita bisa menjamin atau ya kita yakin bahwa tidak terjadi kontraflow silang, ya ini bisa bersama. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya kita apa di supermarket kalau dibungkus rapet ya nggak apa-apa. Oke, kemudian mungkin satu lagi ya beberapa poin terkait dengan eh, apa tempat PPH ini, khususnya untuk tempat pengolahan itu adalah letak sumber najis yaitu kamar mandi ya. Itu kan sumber najis ya. Nah, ini juga kadang-kadang kami kalau mengaudit di UKM kecil itu dilema juga ketika misalnya di rumah dan kamar mandinya itu di depan dapur misalnya ya. Jadi mungkin nanti bisa diedukasi pelaku usahanya bahwa kalau bisa ya tutup atau maksudnya ditutup itu tidak dipakai gitu kamar mandinya ya, atau selalu ditutup dan seterusnya. Kalian bisa eh, intinya bahwa kamar mandi itu sumber najis gitu ya. Bagaimana kalau setelah mungkin ada SOP setelah keluar dari kamar mandi harus cuci tangan dengan sabun terusnya. Atau cipratan kakinya misalnya itu harus bagaimana ya. Itu juga beresiko. Kriteria berikutnya adalah produk. Kalau produk kriteria 4 dan 5 ini nggak banyak ya. Kalau produk ini khususnya dia wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, pengemasan, dan seterusnya, tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Ya, kedua wajib menjamin produk sama persiapan, proses pengemasan, ya, dipisahkan secara fisik dari produk atau materi lain yang tidak halal. Kemudian yang terakhir ini wajib menghasilkan produk atau bahan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, sertifikasi halal tidak dapat dilakukan terhadap produk pertama mengandung nama minuman keras. Contoh root beer, rum tadi saya bilang meskipun dia hanya sebagai rasa tapi tidak tetap tidak boleh pakai nama minuman keras. Kemudian mengandung nama babi dan anjing turunannya ya. Seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hotdog, dan sebagainya. Saya nggak tahu sih kalau hamburger dan hotdog itu sepertinya masih ada atau enggak. Atau mungkin diterjemah dalam bahasa Indonesia ya, hotdog. Mungkin nanti bisa dicari ya di sistem apakah ada merek yang menggunakan nama hotdog ya. Tapi kalau sesuai aturan ini masih bisa ya, karena dia ada kata-kata eh, binatang yang non halal gitu. Kemudian nama produk yang mengandung nama setan ya. Kalau kalian ingat mie gacoan, dulu namanya kan ada setan-setan gitu ya. Masih ngalami nggak? Itu nggak boleh karena sekarang mereka sudah halal, nggak boleh. Namanya berubah kan? Namanya berubah. Tidak ada lagi nama-nama yang setan digunakan di situ. Nah, kalau kalian menemukan produk yang masih ada unsur setannya, yakin itu nggak bisa halal gitu.
ya. Atau kalaupun dia sudah halal, nah berarti dia melanggar nih, nggak boleh. Kemudian nama produk yang mengarah kepada hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar, dan atau porno. Kami tidak kesulitan ketika nama-nama produk itu bahasa Indonesia ya. Tapi kalau misalnya nama produk itu dia menggunakan bahasa asing, kita biasanya meminta kita biasanya meminta untuk menerjemahkan gitu ya. Ini artinya apa ya? Gitu. Mungkin kalian nanti kalau mendampingi dan si pelaku usaha ini menggunakan nama-nama asing sebelum ditanya auditor disiapkan. Ini artinya ini Bu, ini artinya ini, saya gitu ya. Jadi nama-nama asing kan kita nggak ngerti ya. Misalnya mereka pakai bahasa Itali atau mereka bahasa Cina gitu. Kayaknya tuh bagus-bagus, tapi artinya apa gitu ya. Kayak kalau pernah kita audit apa Resto Itali itu nama istilahnya tuh Itali semua. Ini artinya apa gitu. Saya kan nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti. Jadi kita terjemahkan. Ini maknanya apa? Gitu. Jadi kita yakin bahwa yang mereka tulis sebagai nama produk itu adalah nama-nama yang memang diperbolehkan gitu. Nggak mengandung porno ya, tidak mengandung kekufuran dan kebatilan dan seterusnya. Gitu. Jadi dipastikan nanti kalau mendampingi itu mana nama yang dipilih itu aman. Oke. Kemudian pelaku usaha tidak dapat sertifikasi halal produk dengan bentuk produk hewan babi dan anjing, bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan atau porno. Jadi misalnya anak-anak tuh kan suka ya aneka bentuk binatang misalnya. Oh, saya mau bikin bentuknya saya jual makanan ini gambar anjing misalnya itu nggak boleh. Ya, jadi ya tidak boleh ada konotasi seperti ini. Kemudian pelaku usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap karakteristik atau profil sensori produk yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Jadi misalnya kita ya, meramu bahan, kemudian halal nih, halal semua bahan-bahannya. Tapi hasil akhirnya, end up-nya, misalnya produk akhir itu berbau alkohol misalnya atau ram misalnya. Kan halal nih bahannya, ya. Menghasilkan produk yang berbau ram. Itu nggak boleh juga. Atau berbau alkohol. Meskipun pada awalnya dia bahannya adalah halal. Gitu. Tapi kalau ternyata hasil akhirnya dia kecenderungan bau atau rasa ya yang mengarah pada produk haram maka dia menjadi tidak halal. Kalau dulu saya pernah lihat itu ada semacam entah rekayasa genetika atau ini ya biasanya untuk orang-orang eh, apa yang nggak makan daging itu kok blank. Vegetarian. Nah, vegetarian mereka biasanya berusaha mengolah berbagai bahan supaya memiliki rasa daging, ya enggak? Nah, gimana kalau rasanya itu ternyata adalah daging babi misalnya? Jadi meskipun bahannya dia adalah eh, bahan vegetarian kan, tapi ternyata dia creating something yang mirip dengan barang yang haram, itu nggak boleh. Ya sudah makan daging aja lah, kenapa ya? Ya, mereka masih ingin merasakan ya. Oke, tapi memang ada banyak alasannya kenapa vegan itu. eh, Biasanya mereka ya banyak hal. Oke, kemudian pengemasan dan pelabelan ini juga wajib menggunakan bahan yang tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal. Untuk saat ini memang barang gunaan itu belum diwajibkan ya. Jadi contoh salah satu bahan gunaan misalnya kemasan plastik itu belum wajib. Jadi masih boleh pakai produk yang tidak punya sertifikat halal. Tapi biasanya kita ketika sidang MUI, Majelis Ulama Indonesia itu menyarankan kalau sudah ada yang
sertifikat halal disarankan. Jadi tidak diwajibkan, disarankan untuk memilih produk tersebut gitu. Sebagai bahan, saya kemasan plastik. Ini kan sudah ada nih yang SH, pakai yang itu aja gitu. Biasanya seperti itu. Tapi boleh, Mas. Kalau misalnya belum ada, boleh. Kemudian mengemas produk halal sesuai dengan isinya. Produk yang dikemas ulang atau repack, diberi label ulang dapat diajukan untuk sertifikasi dengan syarat produk tersebut memiliki sertifikat halal BPJPH atau memenuhi syarat yang pertama, produk merupakan bahan kritis yang masuk dalam daftar positif list. Produk merupakan bahan tidak kritis yang masuk daftar positif yang diproses dengan bahan penolong kritis bersertifikat halal. Kemudian dan kismis yang dilengkapi SHBPJPH atau esai yang diterbitkan oleh lembaga lain yang telah bekerjasama dengan. Jadi kalau misalnya kita repack ya, biasanya kita kan eh, sudah beberapa kali kita melakukan audit repack ya. Jadi ada perusahaan gitu ya gede, tapi dia tuh repack aja. Dia kalau sekarang mungkin kita nyebutnya kadang maklon ya. Kita nyebutnya maklon. Jadi kita pesen nih ke produsen, kemudian minta dia minta dia nge-repack ulang gitu. Ini boleh asal produk asalnya tadi sudah halal. Jadi kita repack, misalnya kalau misalnya dari kita yang kecil-kecil itu adalah camilan atau snack misalnya. Orang kan biasanya beli bal-balan ya, bal-balan itu gede-gede satu plastik gede gitu. Kemudian dia ingin jual kecil, bungkusan kecil-kecil, kayak 1.000-an atau 2.000-an. Itu dia di pack sendiri, kemudian dia kasih label usaha dia sendiri. Boleh, asalkan produk utama asal yang bal-balan tadi dari produsen itu sudah bersertifikat halal. Jadi itu bisa diajukan sertifikat halal berdasarkan eh, apa merek kita, asalkan yang awal itu sudah halal gitu. Jadi diperbolehkan. Tapi beberapa perusahaan maklon juga mereka malah langsung gitu. Jadi mereka langsung repack di tempatnya. Misalnya kemarin kita mengaudit kosmetik gitu ya. Kosmetik itu ternyata dia maklon. Misalnya ada perusahaan besar ya. Kemudian saya sebagai pengusaha kecil mengambil dari perusahaan itu dengan merek misalnya eh, suka lipstick misalnya gitu ya. Nah, nanti perusahaan itu otomatis akan melabelin sendiri langsung. Jadi mengemas suka lipstick dengan sertifikat halal. Jadi mereka yang mengajukan sertifikat halal. Itu juga bisa. Jadi maklon itu macam-macam ya. Oke, kemudian ini produk karkas dengan menggunakan kemasan yang bersih, sehat, tidak berbau. Kemudian ini hasil ini ya hewani ya. Kemudian wajib mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan dan atau melanggar prinsip syariat Islam. Label halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan sertifikat. BPJPH menetapkan label halal yang berlaku nasional, kemudian label halal paling sedikit memuat logo, nomor sertifikat, atau nomor registrasi. Ini wajib menentukan label halal sesuai dengan ketentuan BPJPH. Kemudian ini di kemasan, bagian tertentu produk. Ini mudah dilihat, dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Saat ini banyak sekali, bukan banyak ya, masih ada beberapa produk yang mencantumkan label halal padahal sebenarnya belum tersertifikat halal. Atau dia menggunakan ID SH produk lain, itu juga ada. Beberapa kali saya temukan ya. Jadi kita ada ID-nya, kemudian kita cari, oh ternyata bukan produk itu gitu ya. Kemudian pencantuman label dikecualikan untuk produk yang kecil kemasannya, ya. Kemudian dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil, misalnya seperti di pasar gitu ya. Kemudian produk yang dijual dalam bentuk curah. Nah, ini perhatian lagi untuk produk yang dijual dengan bentuk curah. Kalau misalnya kita sebagai pelaku usaha, misalnya toko kue, ini sering ya, pelaku usaha bakery yang kecil-kecil itu mereka misalnya beli mentega dalam bentuk curah. Nah, ini kita sarankan untuk biasanya kalau kita minta kalau bisa beli yang berlabel atau bermerek. Ya, bilangnya curah mereknya itu misalnya menteganya mereknya Simas, Bu, gitu. Tapi udah bentuk curah ya, kita nggak bisa memastikan bahwa itu memang Simas. Gitu. Jadi biasanya kita minta tolong untuk beli Simas yang berkemasan. Kan kalau beli gede juga lebih murah ya. Gitu. Oke.
Ini label halalnya sejak 1 Maret 2022. Logo halal. Nah, identifikasi dan mampu telusur dalam sebuah produk itu biasanya ada identitas ya, identitasnya supaya dia tahu kapan dia diproduksi, kemudian kapan expirednya dan seterusnya. Jadi ini ada identitas produk begitu. Kemudian di sini juga bisa untuk menjamin ketertelusuran kehalalan produk maupun tadi berbagai informasi terkait dengan produk. Jadi misalnya eh, kita ditemukan di lapangan misalnya random pengawas ternyata produk kita ini terkontaminasi non halal. Nah, kita bisa melihat produknya itu dibuat tanggal berapa, batch berapa, ya. Itu bisa kita telusur dengan mudah sehingga kalaupun harus ditarik, itu ditarik hanya yang batch tersebut saja, misalnya begitu. Punya dokumentasi terkait dengan ketertelusuran. Kemudian harus menjamin bahan dengan kode yang sama, punya satu salah yang sama. Jadi ini lebih ke tadi ya, identifikasi dan identitas dari eh, produk untuk ketertelusurannya. Nah, yang terakhir ini kriteria terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Ini biasanya sering apa ya, dianaktirikan gitu ya. Ah, gampang gitu. Bahkan untuk sistem yang sekarang sendiri oleh BPJPH ini malah ditulis boleh tidak diisi. Saya juga kadang-kadang ini BPJPH sendiri membuat aturan yang agak aneh. Jadi di dalam sistem yang baru ini ada tulisannya untuk kriteria kelima ini boleh tidak diisi gitu tulisannya sampai saat ini ya. Tapi nggak tahu mungkin pasti akan harus diisi. Nah, kalau pemantauan dan evaluasi ini ada namanya audit internal dan juga ada kaji ulang manajemen ya. Audit internal ini eh, minimal 1 tahun sekali. Kemudian ada kaji ulang manajemen untuk melihat ketika audit itu ada temuan apa, kemudian bagaimana perusahaan mengatasi temuan tersebut. Nah, itu ada di kaji ulang manajemen. Gitu. Sebenarnya poin-poin audit internal itu sudah ada template-nya ya di SJPH. Jadi kita tinggal mencentang. Oh, ini sudah terpenuhi, buktinya apa? Sudah terpenuhi, buktinya apa? Begitu. Jadi sebenarnya eh, tidak perlu berpikir panjang lah. Ibaratnya maksudnya sudah ada. Template-nya itu sudah ada. Jadi kita tinggal melihat apakah buktinya ada atau tidak. Ini ada bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen. Oke, seperti itu. Minimal 1 tahun sekali, terutama mungkin untuk perusahaan yang menengah besar ya, itu harus ada audit internal dan kaji ulang manajemen. Mungkin itu dari saya. Ini kalau ada pertanyaan silahkan, kita masih punya waktu 15 menit dari yang dijadwalkan. Saya kembalikan ke moderator silahkan. Terima Mbak kasih Fasya. banyak, Bu Ira, atas materi yang diberikan. Materi hari ini materi sesi ini panjang tapi menarik dan penting, terutama untuk teman-teman calon penyelia halal di sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kasus-kasus yang ingin dibahas terkait materi sistem SJPH, pengenalan SJPH ini. Oke, ini ada Bu, satu izin bertanya dari Ria atas nama Riana. Izin bertanya Bu, di salah satu coffee shop yang lumayan terkenal, mereka menjual makanan yang salah satunya roti bakar. Salah satu variasi roti bakar itu ada ham and cheese. Seperti yang diketahui, ham ini eh, terkenalnya sama daging-daging hewan yang non halal. Padahal zaman sekarang ini disebut sebagai untuk olahan daging sapi. Namun coffee shop tersebut sudah berlogo halal, bahkan memajang sertifikat halalnya secara terang-terangan. Bagi menurut Bu Ira, niki pripun ya Bu untuk Oke, penamaan sertifikat ini? baik. Tadi kalau dari diskusi kita, HAM itu kan nggak boleh ya, karena dia apa namanya turunan dari
daging gitu ya, daging apa namanya, babi gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, yang pertama kali perlu kita cek adalah di sistem BPJPH ya. Kita bisa ngeklik kafe tersebut, ya. Apakah produk tersebut ada dalam list mereka yang terdaftar, gitu. Ya, kalau misalnya ada, berarti mereka sebenarnya melanggar, gitu ya. Dan itu sebenarnya di luar kuasa kita sebagai auditor, karena itu kan wewenangnya BPJPH ya untuk pelaku usaha yang melanggar. Makanya tadi kenapa kita sebagai auditor juga perlu menyimpan dokumen audit. Tadi kan juga ada tuh beberapa bukti, itu sebenarnya juga untuk kita juga perlu. SCPH ini penting tadi ya, panduan dari untuk LPH ya, ketika mereka sebenarnya melenceng atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada bahan itu, nah makanya tadi kita lihat apakah di BPJPH itu istilah-istilah itu ada ya. Dulu rame beberapa istilah yang muncul ya. Ini barang haram kok muncul gitu ya. Itu mungkin kasuistik ya, entah mungkin auditornya belum paham atau tadi bisa saja apa namanya, MUI-nya juga lewat ya. Karena kan sebenarnya kan itu tahapannya cukup panjang. Pertama penyelia, kemudian nanti ada auditor lapangan, auditor halal lapangan, kemudian ada auditor syariah, kemudian ada MUI. Sebenarnya penyaringan supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu muncul itu panjang gitu. Jadi miss-nya di mana? Apakah dianya auditor halalnya, syariahnya atau MUI-nya gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja mereka pecah produk. Seperti tadi saya katakan, yang diajukan tuh cuma 20, tapi sebenarnya mereka menunya tuh ada 50, misalnya gitu. Ya. Jadi ya yang itu di luar kontrol kita kan, atau di luar kontrol dari sertifikat halal. Mungkin nanti Mbak Riana bisa ngeklik atau mencari di BPJPH, kafe itu ya, kemudian dilihat produk yang dia jual atau menunya. Ada nggak menu HAM itu? Ada, berarti mereka sebenarnya bisa dilaporkan gitu ya, karena menyalahi aturan. Kemudian yang kedua, eh, Nih, memasak menyiapkan bahan di tempat bazar tersebut, apakah tersebut mempengaruhi kehalalannya? Ya, jadi ini juga menjadi apa ya, concern kita begitu, ketika misalnya produknya itu mobile, ya. Misalnya contohnya kan tukang bakso keliling, ya itu kan juga sangat beresiko, ya. Bagaimana mereka? Nah, makanya sekali lagi dibutuhkan itu adalah komitmen dan tanggung jawab. Gitu. Jadi komitmen dan tanggung jawab ini sangat diperlukan sehingga kalau sudah komitmen dan tanggung jawab, insya Allah hal-hal yang di luar jangkauan kita ya, itu kita bisa bisa percaya gitu kepada pelaku usaha. Kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melihat bahwa kriteria SCPH itu dipenuhi oleh pelaku usaha. Tapi dalahnya misalnya di tengah jalan mereka melakukan sesuatu yang mungkin melanggar atau di luar kuasa kita, ya itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku usaha. Begitu. Ya, jadi penyelia itu sebenarnya juga cukup berat, ya. Penyelia itu tugasnya, tanggung jawabnya cukup berat. Kalau auditor halal, ketika pelaku usaha sudah ikrar tadi ya, sudah berjanji, sudah ijab kabul, auditor halal meyakini sudah sesuai, sudah lepas tanggung jawabnya kutip ya. Tapi kalau penyelia kan semestinya dia adalah orang internal dari pelaku usaha yang melihat dari awal sampai akhir, ya, dari sekarang sampai nanti gitu. Jadi tanggung jawabnya cukup berat. Kalau misalnya ternyata di tengah jalan pelaku usaha ini menyimpang gitu, gitu ya. Kira-kira begitu. Ya Mbak Novia, ada lagi mungkin kita masih punya waktu 7 menit. monggo pada peserta boleh
Dipersilakan untuk raise hand, angkat tangan jika ingin menanyakan secara langsung. Ada yang contoh kasus lain yang ditemukan, memahami materi ini. Oke, Mbak Imrotul silahkan. Mohon izin Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, Nggih. Terima kasih atas kesempatannya. Misal Bu, suatu saat nanti kita diberikan kesempatan untuk bisa mendampingi UMKM yang di situ adalah pemiliknya non-Muslim. Sedangkan tadi dijelaskan banyak sekali resiko-resiko yang bisa muncul. Misal produknya halal, dia akan menjadi haram. Nah, sepengalaman Ibu ketika terjun di lapangan, bagaimana sih cara Ibu memberikan edukasi terkait halal dan haram kepada pihak non-Muslim itu supaya tidak menyinggung dan juga menyakiti hati? Karena bagi kita yang baru baru mau terjun ini masih butuh belajar untuk komunikasi terkait memberikan kayak gitu, Bu, supaya tidak menyinggung dari pemilik usaha. Terima kasih. ya baik, terima kasih. Jadi mungkin pertama yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya penyelia halal itu adalah ada di dalam manajemen perusahaan, gitu ya. Jadi semestinya pelaku usaha yang non-Muslim itu ya nggak masalah asal penyelia halalnya Muslim, gitu. Itu yang pertama, yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, masalahnya adalah saat ini banyak penyelia halal itu yang outsourcing, ya kan? Jadi mereka hanya diminta oleh pelaku usaha ketika proses halal aja, proses sertifikat halal aja. Setelah itu lepas kan, nggak tahu lagi mereka gitu. Nah biasanya kalau kami edukasinya atau penyampaiannya, ya terutama mungkin pengalaman teman-teman penyelia ya, yang paling penting itu adalah mereka memisahkan fasilitas produksi gitu. Kalau untuk hal-hal yang lain seperti tadi dagingnya harus beli SH dan seterusnya kan mereka pasti sudah ketika berdiskusi dengan penyelia ya, ketika menyusun SJPH kan sudah tahu. Ya, tapi yang terpenting ketika non-Muslim biasanya kita tekankan adalah pemisahan fasilitas produksi. Jadi kalau dapur ya usahakan punya dua dapur. Ini dapur rumah tangga, ini dapur untuk usaha. Paling itu yang kita tekankan utama itu sih. Jadi mohon untuk Ibu karena di sini Nyun Sewu misalnya ya keluarga non-Muslim yang mungkin kalau ibu sendiri sudah paham, tapi kan mungkin ada anak, ada mungkin ada ayah ibu atau mungkin teman-temannya anak misalnya ya, yang mungkin nggak tahu masak daging B3 di panci X gitu, kan kemungkinan terkontaminasi. Sehingga kami mohon untuk fasilitas produksinya, dapurnya itu bisa punya dapur terpisah untuk produksi yang memang bahan-bahan alat-alat dan ubur rampenya termasuk pencuciannya itu di satu tempat yang mungkin itu sih yang krusial ya, inti yang utama tuh mungkin itu. Kalau kita mendapatkan pelaku usaha yang non-Muslim dan kita sebagai penyelia eksternal. Kalau penyelianya internal, saya pernah dapat itu dia punya penyelia internalnya Muslim, jadi ya agak tenang sih karena ibunya itu paham tuh. Mungkin seperti itu Mbak Imrotul ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi atau cukup nih? Udah 2 menit. Saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ira. Sebelum kita tutup sesi materinya, monggo Ibu apabila ada closing statement sesi ini. Oke, baik, baik. Terima kasih Mbak eh Faza ya untuk closing statement saya. Jadi tugas penyelia halal atau proses sertifikasi halal ini merupakan tugas eh dunia akhirat kalau saya bilang ya, dunia akhirat. Jadi secara dunia materi kita mungkin dapat ya, tapi secara akhirat itu juga bebannya nggak mudah gitu. Jadi amanahlah dengan
nanti kalau misalnya kalian dibebankan menjadi seorang penyelia halal begitu. Kita harus amanah, harus betul-betul menyampaikan kepada pelaku usaha keterbukaan, juran begitu ya. Karena tanggung jawab ini kita bawa tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Itu aja sih jadinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ira atas materi yang disampaikan. Semoga materinya bermanfaat, terutama untuk teman-teman peserta. Terima kasih banyak Bu. Lalu, Sama-sama. setelah ini kepada teman-teman peserta hari ini masih masih ada sesi sore, tapi ini sesuai jadwal kita masuk ke jam istirahat sholat makan ya, sampai jam 1. Jadi diharapkan teman-teman mungkin sebelum jam 1 sudah bisa join karena jam 1 materi selanjutnya akan disampaikan. Lalu apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh ditulis dulu di kolom chat Zoom yang nantinya akan dibacakan sesuai dengan materi selanjutnya berdasarkan rundown yang diberikan. Sampai sini untuk acaranya ada pertanyaan? Sudah nggih? Bisa kita tutup untuk sesi pagi ini. Terima kasih banyak.